berdoa ya. Bapa di dalam surga, kembali kami datang dengan hati penuh bersyukur karena Tuhan begitu mengasihi kami. Tuhan selalu memberikan kesempatan dan anugerah kami boleh belajar mengenal Engkau dengan lebih baik dalam hidup kami. Bersyukur untuk setiap momen seminar di tempat ini, di mana Tuhan membekali kami, menyatakan banyak hal kepada kami, dan kami pada malam hari ini kembali menantikan akan anugerah Tuhan di dalam hidup kami. Pimpin Tuhan, acara malam hari ini boleh menjadi berkat bagi kami, dan juga Tuhan menolong hamba-Mu, memberkati apa yang Dia sudah persiapkan, supaya materi ini boleh sungguh-sungguh membekali setiap kami yang mengikuti. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Ya, selamat malam Bapak Ibu sekalian. Ya, juga saudara-saudara pemuda dan pemudi GKA Trinitas ya. Saya juga menyapa saudara-saudara yang mengikuti di rumah saudara masing-masing ya, dimanapun saudara berada. Saudara, malam ini kita akan kembali mengadakan satu seminar atau satu pemahaman Alkitab, dan kita akan membahas satu topik yang berkenaan dengan diri Allah ya. Kalau minggu lalu kita berbicara, bulan lalu kita bicara tentang Saul ya. Kita kali ini berbicara tentang pengenalan kita tentang diri Allah. Saudara, Allah yang saudara kenal di dalam Alkitab ini sebenarnya apa yang saudara pahami di dalam pikiran saudara? Siapakah Allah yang saudara kenal ini ya? Nah, saudara, banyak orang berpikir bahwa Allah yang kita sembah, Allah yang menyatakan diri di dalam Alkitab ini adalah Allah yang sama saja dengan Allah-Allah lain yang dikenal dan disembah oleh agama-agama lain ya. Tentu saja itu berbeda. Nah, malam ini kita akan berbicara tentang satu keunikan tentang diri Allah yang dinyatakan di dalam Alkitab, yang kita kenal dengan istilah teofani ya. Saya berikan judul di situ, Invisible God Made Visible. Jadi sebenarnya saudara, Allah di dalam Alkitab ini Allah yang bisa dilihat atau Allah yang tidak bisa dilihat sih sebenarnya ya. Nah, ternyata kalau kita melihat di dalam Alkitab, pengenalan kita kepada Allah itu bersifat paradoks ya, bersifat paradoks. Allah yang paradoks, artinya paradoks itu sesuatu yang kelihatannya salah, bertentangan. Kalau Allah itu tidak terlihat, mestinya ya dia tidak terlihat. Kalau Allah itu terlihat, bisa dilihat, ya berarti dia bukan Allah yang tidak terlihat. Tetapi Alkitab menyatakan kepada kita, dua-duanya ini ada di dalam diri Allah. Allah yang tidak terlihat itu sekaligus adalah Allah yang terlihat. Ya, inilah paradoksnya di dalam pengenalan kita tentang Allah. Saya akan menunjukkan beberapa ayat kepada saudara tentang ayat-ayat yang menunjukkan bahwa Allah itu adalah sebenarnya roh yang tidak bisa dilihat oleh kasat mata kita ya, yang terbatas ini. Nah, ini lupa judul kitabnya ya. Ini di dalam Keluaran ya. Keluaran 33 ayat 20, lagi firman-Nya, engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Perhatikan yang saya garis bawahi. Tidak tahan memandang wajahku. Ya, ini Tuhan ngomong kepada Musa. Lalu Yohanes 1 ayat 18, tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah, saudara. Jelas ya. Tetapi anak tunggal Allah yang di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Tidak ada seorang pun bisa melihat Allah. Yohanes 6 ayat 64. Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa. Hanya Dia yang datang dari Allah, Dialah yang telah melihat Bapa. Ya, tidak ada orang yang telah melihat Bapa. 1 Timotius 1 ayat ke-7, 17. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, ya, yang esa. Amin. 1 Timotius 6 ayat 16. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tidak terhampiri, seorang pun tak pernah melihat Dia, dan memang manusia tidak dapat melihat Dia.
Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Beberapa ayat lagi saudara untuk supaya kita betul-betul diyakinkan. 1 Yohanes 4 ayat 12, tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Tidak ada seorang pun yang dapat melihat Allah. 2 Korintus 3 ayat 17, sebab Tuhan adalah roh. Di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Ya, Tuhan adalah roh, bukan materi yang bisa dilihat. Yohanes 4 ayat 24 yang terkenal sekali, Tuhan Yesus ngomong, Allah itu roh. Barang siapa menyembah Dia harus menyembah di dalam roh dan kebenaran. Saudara lihat ya, ayat-ayat ini mulai dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, ditulis oleh berbagai penulis, semua konsisten mengatakan Allah itu tidak bisa dilihat. Allah itu roh, Allah itu bukan materi. Ya, tidak bisa dilihat secara kasat mata. Tetapi saudara, pada saat yang sama Alkitab juga mengatakan Allah itu menunjukkan dirinya kepada manusia berulang kali, bahkan Dia itu bisa dilihat dan Allah itu berwujud, saudara. Kalau tadi dikatakan Allah itu roh, sekarang Allah itu berwujud, ya, berwujud itu berarti bisa dilihat oleh mata kita. Nah, saudara, penampakan Allah inilah yang bisa kita lihat di dalam bentuk wujud, nanti kita akan lihat. Inilah yang dikenal dengan istilah teofani, ya, dari dua kata, akar kata, theos dan fani. Theos itu artinya Allah, fani itu artinya kelihatan, ya, epifani, teofani, dan sebagainya. Jadi saudara sekalian, apa sebenarnya teofani itu, saudara? Ada yang namanya fani di sini? Nggak ada ya? Oh ya, ya, Fani, ya. Tapi tidak ada orang namanya Teofani, ya. Fani ada banyak. Saudara, apa sebenarnya teofani itu? Saya ambilkan dari bukunya Vern Poythress, ya, seorang teolog Reform. Di dalam bukunya Theophany, A Biblical Theology of God's Appearing, ya. Ini buklet yang tidak terlalu tebal. Dikatakan teofani adalah satu manifestasi kehadiran Allah, divine presence, ya, yang disertai dengan extraordinary display, disertai dengan penampakan yang bersifat extraordinary yang menjembatani penampakan tersebut. Jadi saudara, apapun definisinya, ya, teofani itu selalu berbicara tentang penampakan Allah yang disertai dengan sesuatu yang bersifat extraordinary. Walaupun nanti kita akan lihat kadang-kadang seolah-olah bersifat ordinary, biasa, sehari-hari, ya. Saudara-saudara, pertanyaannya, apakah kalau begitu Alkitab ini bertentangan dengan dirinya sendiri, saudara? Begitu banyak ayat yang mengatakan Allah itu roh, tidak ada seorang pun bisa melihat Allah, dan sebagainya. Sekarang pada saat yang sama kok Allah itu berulang kali dikatakan juga menampakkan dirinya di dalam wujud sehingga bisa terlihat. Apakah Alkitab itu bertentangan? Tidak mungkin, ya. Ini presuposisi kita, asumsi kita. Alkitab tidak mungkin bertentangan dengan dirinya. Maka pertanyaannya lah, kalau begitu untuk apa Tuhan itu menampakkan diri kepada manusia, ya? Mengapa Tuhan itu harus menampakkan dirinya kepada manusia dengan berbagai cara? Tuhan pasti punya maksud dan rencana di balik semua penampakan tersebut. Pertama, saudara, karena keterbatasan manusia, ya. Manusia adalah makhluk yang terbatas, yang tak mungkin bisa bertemu muka dengan muka seperti lagu tadi itu, ya. Tidak mungkin kita itu bisa bertemu muka dengan Tuhan, karena kita ini adalah orang yang terbatas. Jangankan menemui Tuhan, saudara. Nah, saudara mau menemui presiden, belum masuk pasti sudah dicegat pas pampres, saudara. Tidak boleh, ya cukup melihat dari televisi saja, kira-kira begitu. Tidak bisa. Kedua, karena kita ini makhluk yang berdosa, tidak mungkin kita itu bisa melihat Allah secara langsung. Nah, itulah sebabnya Allah itu memakai satu cara yang tadi kita kenal dengan teofani. Dia menampakkan dirinya, menyingkapkan dirinya kepada umatnya, dalam hal ini bangsa Israel, ya, sesuai dengan keterbatasan kita.
Jadi nanti kita akan lihat ketika Allah menampakkan diri kepada manusia dengan tujuan tertentu, itu Allah selalu menyesuaikan dengan kemampuan kita. Nah, inilah prinsip yang dikenal di dalam teologi reform sebagai accommodation of God. Jadi Allah itu selalu membatasi dirinya, menyesuaikan dengan kemampuan kita, sehingga kita itu bisa mengenal, kita bisa berelasi dan sebagainya dengan Allah. Ini prinsip accommodation, ya. Saudara, Alkitab kita ini juga akomodasi Allah, accommodation of God. Karena Allah itu menyingkapkan dirinya sebatas yang mampu kita mengenal Dia. Saya kasih contoh ya, saudara. Kalau saudara memiliki seorang anak di rumah, ya, atau saudara jadi guru sekolah minggu, ketika saudara ngajar anak kecil tersebut, masih umur 2 tahun, 3 tahun, saudara kan pasti jadi anak kecil, ya kan? Ayo kita nyanyi, nah gitu kan. Saudara kan tidak akan ngomong kepada dia, hari ini valuta asing nilainya sekian, ya nggak ada gunanya, saudara nggak ngerti, ya. Hari ini harga daging naik 150.000 per kilo misalkan, nggak ada gunanya. Kenapa? Karena tidak bisa mengerti. Saudara mengakomodasikan diri, menyesuaikan cara saudara ngomong, cara saudara bercerita, sehingga cerita itu bisa ditangkap oleh anak kecil tersebut. Itu prinsip accommodation. Nah, Allah ketika menampakkan dirinya kepada kita, itu juga memakai prinsip yang sama, saudara. Dia menyesuaikan dirinya dengan kemampuan kita, sehingga penampakan itu ada hasilnya, ada tujuannya tercapai, dan sebagainya. Sekarang saya akan menunjukkan ya, di dalam Alkitab, khususnya Perjanjian Lama, saudara, kita akan menemukan berbagai cara Allah menampakkan diri kepada manusia, kepada umat Israel. Ya. Nah, misalnya ya, saudara, Kejadian 3 ayat 2. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Ini ingat ceritanya apa ini? Musa, ya. Saudara, kita sudah sangat familiar dengan ayat ini, saudara. Oh, Tuhan menampakkan diri dalam semak duri yang terbakar, ya, tapi tidak hangus. Itu adalah salah satu cara Allah teofani. Allah menampakkan dirinya kepada Musa melalui teofani semak yang belukar, melalui semacam peristiwa alam tapi juga supranatural, ya. Tapi saudara hati-hati ya, jangan sampai ngelihat nanti ada semak terbakar, wih teofani begitu. Enggak, ya, itu orang bakar sampah, ya. Saudara hati-hati. Nanti kita akan belajar bahwa teofani sudah berhenti, saudara. Kenapa sudah berhenti? Nanti akan saya jelaskan. Ya. Keluaran 19 ayat 9. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan datang kepadamu dalam awan yang tebal, dengan maksud supaya dapat didengar oleh bangsa itu apabila aku berbicara dengan engkau, juga supaya mereka senantiasa percaya kepadamu. Lalu Musa memberitahukan perkataan bangsa itu kepada Tuhan. Yang saya garis bawahi, Tuhan menampakkan dirinya di dalam bentuk awan yang tebal. Ini teofani, saudara. Allah menampakkan dirinya dengan gejala fenomena alam, ya. Nah, yang lain. Kejadian 19 ayat 16. Dan terjadilah pada hari ketiga pada waktu terbit fajar, ada guru dan kilat dan awan padat di atas gunung, dan bunyi sangkakala yang sangat keras, sehingga gemetarlah seluruh bangsa yang ada di perkemahan. Jadi saudara lihat, Tuhan juga menampakkan diri, ya, menyatakan ada guru, kilat, awan yang padat, bunyi sangkakala dan sebagainya. Ini adalah juga penampakan Allah melalui alam, ya, menyatakan dirinya kepada bangsa Israel. Keluaran 13 ayat 21-22. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam dengan tidak beralih. Tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api itu pada malam hari di depan bangsa itu. Nah, tiang api, tiang awan ini juga adalah bentuk teofani Allah.
kehadiran Allah, menampakkan diri di dalam bentuk tiang api dan tiang awan, ya. Contoh lain lagi Saudara, supaya kita mendapat gambaran yang banyak. Kejadian 28 ayat 12. Maka bermimpilah ia, di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai ke langit, dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, Akulah Tuhan, Allah Abraham, nenekmu, dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Saudara lihat kata pertama, bermimpilah ia, ini Yakub, ya. Jadi saudara lihat, teofani juga bisa muncul di dalam bentuk mimpi, saudara. Allah menyatakan dirinya di dalam mimpi kepada seseorang yang dia ingin nyatakan. Nah, inilah beberapa contoh-contoh kasus teofani dengan alam, dengan mimpi. Nah, malam ini saya akan khusus membahas penampakan Allah yang berbeda dari yang tadi kita bahas. Ada dua penampakan Allah yang harus kita cermati, kita bahas, yaitu adalah ketika Allah menampakkan dirinya di dalam wujud manusia dan malaikat Tuhan. Nah, ini saudara, ini menarik sekali untuk kita pelajari, ya. Tuhan ternyata di dalam perjanjian lama berulang kali menampakkan dirinya di dalam dua wujud ini, manusia dan malaikat Tuhan. Kita lihat saudara, pertama, teofani di dalam wujud manusia, ya. Yesaya 1 ayat 26. Di atas cakrawala yang ada di atas kepala mereka ada menyerupai tahta yang kelihatannya seperti permata lasurit, dan di atasnya dan di atas yang menyerupai tahta itu ada kelihatan seperti rupa manusia. Ya, seperti rupa manusia. Saudara, ini penampakan Allah di dalam sebuah vision, penglihatan. Ini ceritanya itu ini, penglihatan, ya, bukan mimpi saudara, penglihatan, vision. Ini juga sama terjadi di dalam Daniel 7:13. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia. Dan datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu, dan ia dibawa ke hadapannya seperti anak manusia. Ya, ini juga adalah satu vision, ya, kepada Daniel. Nah, sekarang kita lihat ternyata teofani di dalam bentuk manusia ini, saudara, bukan hanya terjadi di dalam vision. Ya, vision itu kan berarti bukan fisik, ya, penglihatan. Tapi teofani ini betul-betul terjadi di dalam wujud fisik seorang manusia. Bisa dilihat, bisa diraba. Misal ya, kita lihat di dalam Kejadian 18 ayat 1 dan 2. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon tarbantin di Mamre. Sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya mereka, ia berlari dari pintu kemahnya, menyongsong mereka, lalu sujudlah ia sampai ke tanah. Nah, inilah yang tadi saya jadikan cover di dalam presentasi saya. Itu gambarnya ini saudara, itu Abraham sedang menjamu 3 orang tamunya tadi. Saudara lihat ya, ada 3 orang ini yang menemui Abraham. Kita lanjutkan dulu ya, supaya saudara mengerti. Ayat sekarang lompat. Ayat 22 sampai 23. Lalu berpalinglah orang-orang itu dari situ dan berjalan ke Sodom. Tetapi Abraham masih tetap berdiri di hadapan siapa saudara? Tuhan. Tuhannya huruf besar semua, artinya Yahweh. Abraham datang mendekat dan berkata, apakah engkau akan melenyapkan orang benar bersama-sama dengan orang fasik? Saudara, cerita ini sangat terkenal sekali.
3 orang yang datang mengunjungi Abraham itu, saudara, siapa kira-kira? 1 di antaranya adalah Yahweh sendiri. Ini Abraham ngomong, ya. Abraham masih tetap berdiri di hadapan Tuhan. Lalu 2 orang ini siapa? Malaikat yang pergi di dalam Kejadian 19 nanti ke Sodom, yang mau menyelamatkan Lot itu loh, saudara. Ya ini 2 malaikat ini. Jadi malaikat itu akhirnya pergi ke Sodom dan Gomora untuk menghukum, ya. Tuhan tetap tinggal ngomong-ngomong dengan Abraham. Yang tadi terjadi tawar-menawar itu loh. Kalau ada 50 orang yang baik gimana Tuhan? Masihkah engkau hukum? Dan sebagainya. Ini teofani yang paling jelas, saudara. Tuhan menampakkan diri kepada Abraham. Ya. Nah, contoh lain, Daniel 3 ayat 24 sampai 25, ya. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar, lalu bangun dengan segera, berkatalah ia kepada para menterinya, bukankah 3 orang yang telah kita campakkan yang dengan terikat ke dalam api itu? Jawab mereka kepada raja, benar ya raja. Katanya, tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu dan mereka tidak terluka. Dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Nah ini saudara, tahu kan cerita ini ya? 3 orang yang dibakar, Sadrak, Mesak, Abednego. Tetapi yang dilihat oleh Nebukadnezar, kok ada 4 orang yang di perapian itu? Siapa ini orang keempat ini, saudara? Nah, mukanya seperti anak dewa. Nah, para pentafsir Perjanjian Lama rata-rata sepakat mentafsirkan ini teofani. Tuhan yang menjaga 3 orang ini tidak terluka dibakar. Ya, kasus teofani lain juga pernah dialami oleh Yosua. Di dalam Yosua 5 ayat 13 sampai 15 berkata seperti ini. Ketika Yosua dekat Yeriko, ia melayangkan pandangannya, dilihatnya seorang laki-laki berdiri di depannya dengan pedang terhunus di tangannya. Lalu Yosua mendekatinya dan bertanya kepadanya, kawankah engkau atau lawan? Jawabnya, bukan, tetapi akulah Panglima bala tentara Tuhan. Ya, Tuhan huruf besar artinya Yahweh. Sekarang aku datang. Lalu sujudlah Yosua dengan mukanya ke tanah, menyembah dan berkata kepadanya, apakah yang akan dikatakan Tuanku kepada hambanya ini? Dan Panglima bala tentara Tuhan itu berkata kepada Yosua, tanggalkan kasutmu dan kakimu, sebab tempat engkau berdiri itu kudus. Dan Yosua berbuat demikian. Saudara lihat ya, siapa laki-laki yang menampakkan diri kepada Yosua ini? Dia mengaku panglima bala tentara Tuhan. Reaksi Yosua apa, saudara? Sujudlah Yosua ya sampai ke tanah mukanya. Berarti Yosua ada satu sense, ini bukan sembarangan ini, orang yang berdiri di depannya dia. Dan para pentafsir Alkitab Perjanjian Lama sekali lagi rata-rata mentafsirkan ini setuju bahwa ini adalah teofani, penampakan Allah kepada Yosua. Ya, Kejadian 32 ayat 24. Lalu tinggallah Yakub seorang diri dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Jadi kan sudah, seorang laki-laki bergulat dengan Yakub sampai fajar, ya, sampai subuh. Ayat 30. Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, apa saudara? Aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong, dia tidak mati. Jadi setelah bertarung itu, akhirnya Yakub sadar, dia bertarung bergulat, ya, bukan dengan manusia biasa. Aku telah melihat Allah berhadapan muka dengan muka, tapi untung aku tidak mati. Ya, tadi kan Tuhan ngomong kepada Musa, tidak ada orang sanggup melihat mukaku, yang melihat pasti akan mati. Tapi ini seperti ini saudara, kok terbalik? Ya, Yakub melihat Allah tetapi tidak mati. Yosua melihat tidak mati, yaitu prinsip accommodation of God, ya, karena Allah menampakkan dirinya di dalam keterbatasan manusia, di dalam sebuah
Teofani. Jadi saudara lihat di dalam perjanjian lama, Allah itu berulang kali menampakkan dirinya di dalam wujud manusia. Sekarang yang kedua, saudara harus tahu, selain manusia, Alkitab perjanjian lama juga mengatakan Allah menampakkan diri di dalam wujud malaikat Tuhan, angel of the Lord. Ya, saudara, tulisan misalnya ya, Hakim 13 ayat 3. Dan malaikat Tuhan menampakkan diri kepada perempuan itu dan berfirman kepadanya demikian, memang engkau mandul, tidak beranak, tetapi engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ini ceritanya Samson ya, orang tuanya Samson tidak punya anak sebelum Samson lahir. Lalu perhatikan ayat 21. Sejak itu malaikat Tuhan tidak lagi menampakkan diri kepada Manoa dan istrinya. Perhatikan saudara, maka tahulah Manoa bahwa dia itu malaikat Tuhan. Berkatalah Manoa kepada istrinya, kita pasti mati sebab kita telah melihat Allah. Jadi yang menampakkan diri kepada orang tuanya Samson disebut dengan malaikat Tuhan. Saudara, pada waktu kita membaca Alkitab, kita menemukan kalimat ini ya, malaikat Tuhan, M-nya besar, Tuhannya huruf besar semua. Ini LAI kita bukan salah ketik, saudara. Ini yang nyetak bukan tangannya yang gelatak, tak variasi, tak huruf kapital semua ya, supaya variatif Alkitabnya. Tidak. Kalau saudara melihat di dalam Alkitab bahasa Inggris juga sama. Ditulis angel of the Lord, Lord-nya itu pakai huruf besar semua, Yahweh, malak Yahweh, malaikat Tuhan. Dan ketika malaikat Tuhan ini menampakkan diri kepada manusia, selalu orang itu akhirnya ya yang diberikan penampakan itu menghubungkan malak Yahweh ini dengan Allah itu sendiri. Ini contoh yang pertama. Ya, kita telah melihat Allah. Sekarang kasusnya Gideon, Hakim 6. Saudara lihat, sama saudara. Malaikat Tuhan menampakkan diri lagi. Ya, kalau tadi kepada orang tuanya Samson, sekarang kepada Gideon. Menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian. Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Jawab Gideon kepadanya, ah Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Maksudnya bangsa Israel kok dijajah terus ya. Di manakah segala perbuatan-perbuatan yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkraman orang Midian. Perhatikan saudara, lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkan orang Israel dari cengkraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Saudara nangkep enggak? Di depan dikatakan malaikat Tuhan menampakkan diri kepada Gideon. Oke ya. Di belakang lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman. Nangkep runtutan logikanya? Jadi di depan disebut malaikat Tuhan, ya. Di belakang penulis daripada kitab Hakim-Hakim ini langsung to the point, Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Gideon. Jadi saudara, ini juga adalah satu teofani penampakan Allah di dalam bentuk angel of the Lord. Nanti kita akan lihat siapa angel of the Lord ini saudara sebenarnya ya. Nah, kita lihat dulu beberapa ayat yang lain. Kejadian 16 ayat 17. Lalu malaikat Tuhan menjumpainya dekat suatu mata air di padang gurun, yakni dekat mata air di jalan ke Syur. Ini kasusnya Hagar. Hagar diusir, ya, sampai kehausan dan sebagainya. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepada Hagar. Perhatikan ayat 13. Kemudian Hagar menamakan Tuhan yang telah berfirman kepadanya dengan sebutan engkaulah El Roy, sebab katanya, bukankah di sini telah kulihat Dia yang telah melihat aku. Lihat, malaikat Tuhan akhirnya disebut dengan Tuhan itu sendiri, Allah itu sendiri. Ya, jadi angel of the Lord itu adalah the Lord himself. Ini berulang kali muncul di dalam perjanjian lama kita.
Termasuk di dalam peristiwa Abraham lagi, saudara. Kejadian 22 mengatakan, tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham. Sautnya, ya Tuhan. Ya, yang ngomong malaikat Tuhan, tapi Abraham nyautnya, ya Tuhan. Ayat ke-15 dan 16, lihat saudara. Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham, katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri. Demikianlah firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Jadi saudara, malaikat Tuhan itu bersumpah demi dirinya sendiri. Berarti tidak ada yang lebih tinggi dari dirinya sendiri. Siapa itu saudara? Tuhan. Kalau saudara pernah sumpah enggak? Belum ya? Memang kekristenan tidak melarang sumpah, tapi sumpah itu tidak harus diumbar. Tapi di dalam kasus-kasus tertentu di pengadilan atau menteri dilantik, presiden dilantik bersumpah selalu demi nama Tuhan. Saya bersumpah. Kenapa? Karena dia bukan yang tertinggi. Ada pribadi yang tertinggi yang menjadi saksinya. Tetapi di dalam kasus ini lihat saudara, malaikat Tuhan ngomong aku bersumpah demi diriku sendiri. Ini menunjukkan angel of the Lord itu is the Lord himself. Allah itu sendiri, ya. Jadi saudara, di dalam perjanjian lama, dua macam penampakan ini sangat unik. Allah menampakkan diri sebagai manusia dan sebagai angel of the Lord. Sekarang kita lihat saudara, beberapa komentar-komentar dari ahli-ahli perjanjian lama tentang teofani ini, ya. Tentang Kejadian 18 yang tadi kita baca, Abraham menemui 3 orang itu. Victor Hamilton ya di dalam NICOT mengatakan the next chapter ya pasal berikutnya yaitu pasal 19 menunjukkan bahwa 3 orang itu ya the trio itu is really Yahweh and 2 of his messengers. Ya, 3 orang yang menampakkan diri kepada Abraham itu salah satunya adalah Yahweh sendiri dan 2 messengersnya, malaikatnya. Dan pegulatan Yakub yang diuraikan tadi kita baca tadi ya, dijelaskan oleh Kiel and Delitzsch di dalam commentary on Genesis demikian. Allah telah menemui dia di dalam bentuk seorang laki-laki, in the form of a man. God in the angel, ya. Allah di dalam malaikat. Menurut Hosea 12 ayat 4 sampai 5. Contohnya itu bukanlah created angel, bukanlah malaikat yang diciptakan, tetapi itu adalah angel of Jehovah, angel of the Lord, the visible manifestation of invisible God. Manifestasi dari Allah yang tidak terlihat sekarang menjadi terlihat. Jadi yang duel dengan Yakub itu adalah angel of the Lord di dalam tafsiran Kiel and Delitzsch. Itu bukan laki-laki biasa. Ya, maka tadi kita lihat Yakub sadar, aku telah melihat Allah, tapi untung aku tidak mati katanya. Ya, saudara, sekarang kasus Yosua dijelaskan. Siapa yang menjumpai Yosua di dalam pasal kelima tadi yang kita baca? Bala, akulah panglima bala tentara Allah. Ya, di dalam NICOT, New International Commentary OT, Martin Wostra menjelaskan demikian, saudara. Kita percaya bahwa teofani seperti yang dituliskan di sini itu sudah nyata, ya, self-contained, sudah nyata di dalam kisah ini dan tidak perlu dijelaskan lagi. Joshua telah dibuat menjadi sadar akan kehadiran seseorang yang besar, ya, greater, yang lebih besar dari seorang manusia yang menghunus pedangnya dan berkata tentang peperangan. Maka tidak lain tidak bukan adalah the Lord himself. Allah itu sendiri yang menampakkan diri kepada Joshua. Ya, ini beberapa tafsiran dari penampakan teofani di dalam perjanjian lama. Maka saudara, peristiwa teofani ini membawa kita sekarang, saya ajak saudara memikirkan 2 pertanyaan penting, saudara, ya, yang harus kita bahas pada malam hari ini. Pertama,
tepatnya ya, siapa manusia yang menampakkan diri ini? Siapa malaikat Tuhan yang menampakkan diri kepada semua orang ini? Entah Abraham, Yakub, Gideon, Hagar, macam-macam. Ini siapa sebenarnya? Nah, ya kan? Ini kan bisa dilihat wujudnya. Mereka bisa diajak omong-omong. Tapi pertanyaannya, ini siapa? Di dalam sejarah gereja muncul beberapa tafsiran, saudara. Pertama, mengatakan malaikat Tuhan yang menampakkan diri kepada orang-orang ini itu adalah malaikat biasa. Ya, seperti Gabriel, ya, Mikael dan sebagainya. Dengan kata lain, ini bukan peristiwa teofani, saudara. Ya, ini cuma malaikat biasa yang menampakkan diri kepada Joshua, Abraham dan sebagainya. Saudara, siapa orang-orang yang berpandangan seperti ini? Ada cukup banyak, saudara. Pertama, saya temukan di dalam artikelnya orang yang bernama Rene Lopez, ya. Ini tidak ada hubungannya dengan Jennifer Lopez, ya. Rene Lopez, seorang teolog, dalam bukunya Identifying the Angel of the Lord in the Book of Judges, mengidentifikasi siapa malaikat Tuhan. Dia mengatakan bahwa proposal, usulan dari penulis ini, ya, maksudnya ya dirinya dia, bahwa angel of the Lord, malaikat Allah itu, malaikat Tuhan itu mewakili Allah. Like no other ot envoy, ya, tidak berbeda dengan malaikat-malaikat yang lainnya, tetapi itu bukanlah sebuah penampakan Allah atau teofani. Jadi ada orang-orang pentafsir-pentafsir Alkitab yang ngomong, ya ini malaikat biasa yang ngomong, ya. Nah, pandangan ini atau tafsiran ini, saudara, juga dipegang oleh banyak orang, misalnya Michael Severtus. Tahu saudara Michael Severtus siapa? Ini bidat, ya, bidat anti Tritunggal yang akhirnya mati dibakar itu di Jenewa. Termasuk, ya, jamaah John Calvin, ya, bukan Calvin Renata yang membakar, ya. Nah, Michael Severtus, ya, kasusnya terus jadi pembicaraan. Ini bidat, saudara. Kedua, Peter Ince. Saudara, Peter Ince ini adalah teolog abad ke-20, ya. Dia mantan profesor Perjanjian Lama Westminster yang akhirnya jadi liberal. Luar biasa, saudara. Peter Ince. Termasuk Greg Pallis, ya. Greg Pallis ini teolog yang tidak terlalu terkenal, tapi saya menemukan artikelnya juga mengatakan hal yang sama. Malaikat yang menampakkan diri itu bukanlah Allah, itu malaikat biasa. Nah, itulah sebabnya pandangan ini disebut representation theory, teori perwakilan. Jadi Allah itu diwakilkan oleh malaikat ciptaannya itu untuk berbicara kepada Abraham, kepada Joshua, kepada Manoah, dan sebagainya. Tetapi malaikat Tuhan ini tetap adalah created angel, malaikat ciptaan, bukan Allah itu sendiri. Ini tafsiran pertama. Tafsiran kedua, saudara, kebalikannya, ya. Ini adalah tafsiran yang paling populer, yang banyak dipegang oleh para teolog dan juga bapak-bapak gereja. Bahwa malaikat Tuhan yang menampakkan diri yang tadi kita baca itu adalah teofani. Ini penampakan Allah kepada mereka. Ini bukan sekedar malaikat biasa. Ya, kalau yang datang kepada Maria memberitahukan kehamilannya, itu malaikat biasa, saudara. Itu bukan teofani. Ya, nah saudara sekalian, di dalam kelompok ini mereka percaya di dalam tafsiran mereka bahwa malaikat Tuhan di sini adalah pribadi kedua dari Allah Tritunggal, yaitu siapa, saudara? Kristus. Jadi di dalam tafsiran kedua ini, istilah malaikat Tuhan yang menampakkan diri kepada Abraham, kepada Manoah, kepada Hagar, macam-macam tadi itu tidak lain tidak bukan adalah Kristus sendiri. Itulah sebabnya teofani ini kadang-kadang juga disebut dengan kristofani, penampakan Kristus di dalam perjanjian lama, di dalam wujud manusia,
dan di dalam wujud angel of the Lord. Nah, ini kelompok kedua ya. Ini pandangan yang paling populer dipegang oleh banyak bapak gereja, termasuk di dalam pemikiran teologi reform. Itu berpandangan percaya bahwa malaikat Tuhan yang menampakkan diri dalam PL itu adalah Yesus Kristus sebelum inkarnasi jadi manusia. Itulah sebabnya tafsiran kedua ini disebut dengan identity theory ya. Kalau tadi representation theory, ini identity theory, teori identitas. Artinya malaikat Tuhan itu ya Tuhan itu sendiri. Sama identity. Ya, ini tafsiran yang kedua. Nah, saya berikan tafsiran ketiga, Saudara. Tafsiran ketiga ini adalah milik pemikiran dari Bapak Gereja Agustinus, ya. Agustinus, setelah saya riset, dia memiliki tafsiran yang agak unik. Dia tidak percaya bahwa malaikat Tuhan yang menampakkan diri ini adalah Kristus. Bagi Agustinus, dia juga percaya itu adalah malaikat biasa. Tapi Tuhan berbicara lewat malaikat tersebut. Mirip dengan representation teori tadi. Nah, Saudara, Agustinus mentafsirkan ya, teofani itu tidak khusus tentang Yesus Kristus. Tetapi bagi Agustinus, Allah Trinitas itu hadir semuanya di dalam teofani tersebut. Sehingga teofani itu tidak bisa diidentifikasikan khusus ini adalah Kristus. Tapi adalah Allah Tritunggal itu hadir semua di dalam teofani. Ya, ini Saudara saya berikan beberapa kutipan ya di dalam bukunya dia, The Trinitate atau The Trinity, buku kedua dan seterusnya, dikatakan one of many angels by some dispensation represented the person of his Lord. Satu dari sekian banyak malaikatnya Tuhan ya, mewakili Allah, mewakili pribadi Allah. Jadi bagi Agustinus, malaikat Tuhan itu bukan Kristus. Selanjutnya di dalam buku yang sama, dia mengatakan itu tidaklah cukup jelas pribadi yang mana dari Allah Tritunggal yang diwakilkan oleh malaikat tersebut. Nah, jadi bagi Bapak Gereja Agustinus, malaikat Tuhan itu bukan Kristus. Itu malaikat biasa yang mewakili Allah Tritunggal. Kenapa Agustinus berpikir seperti ini? Nah, ini alasannya dia ya. Sebab bagi Agustinus visio Dei, melihat Allah, penampakan Allah tidak mungkin terjadi di dalam hidup ini, dan itu hanya bisa terjadi nanti bersifat eskatological akhir zaman di dalam kekekalan. Nah, saya ingin memberikan kritik ya terhadap pemikiran Agustinus ini. Menurut saya argumentasi Agustinus ini lemah sekali kalau dia mengatakan bahwa visio Dei tidak mungkin terjadi di dalam hidup ini. Kenapa, Saudara? Karena Kristus sudah hadir di dalam dunia, betul enggak? Kristus itu adalah Allah yang berinkarnasi, yang bisa dilihat, dipegang, ada wujudnya dan sebagainya. Jadi menurut saya kurang tepat kalau Agustinus mengatakan bahwa Allah tidak mungkin bisa terlihat di dalam dunia ini. Buktinya Yesus pernah datang ke dalam dunia, ya. Jadi Saudara, dari pertanyaan pertama ini, siapakah malaikat Tuhan ini? Siapakah manusia yang menampakkan diri ini? Saya percaya itu adalah Allah sendiri. Itu adalah Kristus sendiri yang menampakkan diri di dalam wujud manusia dan angel of the Lord. Mengapa, Saudara? Kita ulangi lagi ya sedikit. Karena beberapa ciri-ciri malaikat Tuhan yang tadi di ayat-ayat tadi yang kita baca menunjukkan itu adalah Tuhan sendiri. Pertama, malaikat Tuhan itu mengklaim dirinya sebagai Allah. Tidak ada malaikat ciptaan yang berani mengklaim dirinya sebagai Allah. Ya,
Nanti saudara baca lagi ya, kasus penampakan kepada Musa, semak belukar dan sebagainya. Kedua, malaikat Tuhan itu dipanggil dengan sebutan Allah oleh manusia, baik oleh Yakub, oleh Hagar, oleh Manoah. Aku telah melihat Allah, aku telah melihat Allah. Ini satu statement pengakuan dari manusia. Ketiga, malaikat Tuhan itu memiliki sifat dan kuasa ilahi di dalam berbicara kepada manusia. Ini bukan malaikat biasa. Nanti saudara baca lagi ayat-ayat yang tadi saya berikan. Dan yang keempat, D, malaikat Tuhan selalu berbicara dalam konteks first person, pribadi pertama yang biasanya dipakai untuk Allah. Jadi dia langsung berbicara dari dirinya sendiri, ya, berbicaralah Tuhan dan sebagainya. Ini adalah alasan-alasan saudara, mengapa kita lebih cenderung mentafsirkan bahwa angel of the Lord itu adalah diri Allah sendiri, ya. Saudara, ini yang juga dikatakan oleh seorang teolog Puritan John Owen di dalam bukunya The Glory of Christ. Dia juga mendukung bahwa teofani ini sebenarnya adalah Kristofani, penampakan Kristus. Dia mengatakan saudara, itu sangat jelas ya dinyatakan dan di made known, dipublikasikan di dalam Perjanjian Lama, in his personal appearance, di dalam penampakan pribadinya, di dalam berbagai peristiwa kepada orang-orang penting, pemimpin-pemimpin gereja, ya, ini dia lakukan sebelum inkarnasinya, aproledium to his incarnation. Sebelum inkarnasinya, he was as yet God only, ya. Dia adalah Allah satu-satunya, tetapi menampakkan diri di dalam shape of man, bentuk manusia, untuk menyatakan siapa dirinya. Dia menampakkan diri kepada Abraham, kepada Yakub, kepada Musa, dan yang lain-lainnya. Jadi saudara, John Owen mewakili teologi reform juga percaya bahwa itu adalah Kristus yang menampakkan diri. John Calvin juga sama, ya. Di dalam bukunya Institutio of Christian Religion, dia mengatakan seperti ini. Tetapi para teolog-teolog ortodok, ya, ortodok doctors, para ahli-ahli teologi ortodoks dari gereja telah benar dan dengan bijak mentafsirkan, interpreted, bahwa chief angel to be God's word, bahwa malaikat Tuhan itu adalah firman Allah itu sendiri. Nah, yang telah pada masa itu dengan satu masa yang singkat memenuhi dirinya atau memenuhi, menggenapkan fungsinya sebagai mediator. Jadi John Calvin juga percaya malaikat Tuhan yang menampakkan diri dalam Perjanjian Lama itu adalah Kristus sendiri. Nah, ini diulang-ulang saudara. Di dalam tafsirannya Daniel pasal 8, kitab Hosea, kitab Joshua, dan semuanya dia mengatakan hal yang sama, ya. Sekarang saya kasih contoh lagi, orang reform lagi, Jonathan Edwards, di dalam bukunya History of the Work of Redemption, sejarah karya penebusan. Dia mengatakan, ketika kita membaca Allah menampakkan diri setelah kejatuhan manusia di dalam beberapa bentuk yang bisa terlihat sebagai simbol kehadirannya, kita secara umum, ya, jika tidak secara universal, memahami bahwa itu adalah the second person of the Trinity, pribadi kedua dari Allah Tritunggal. Jadi saudara-saudara, inilah pandangan di dalam teologi reform. Siapakah malaikat Tuhan yang menampakkan diri di dalam Perjanjian Lama itu? Itu adalah Kristus di dalam masa pra-inkarnasinya. Saya mengajak saudara sekarang melihat argumennya. Mengapa Allah yang menampakkan diri itu adalah Kristus, ya? Mengapa teofani itu adalah Kristofani? Allah yang menampakkan diri itu adalah juga Kristus. Pertama, saudara harus melihat ini logikanya, ya. Paralel antara Kristofani
dengan antropomorfism, dengan inkarnasi. Ini argumen saya yang pertama. Vern Poythress mengatakan, saudara, ya, maksudnya gini, saya jelaskan dulu ya. Antropomorfism itu apa? Antropo itu artinya manusia, maka ada ilmu antropologi ya. Morfe itu bentuk. Kita mengenal istilah metamorfosis, perubahan bentuk. Jadi antropomorfism itu satu istilah untuk menggambarkan bahwa Allah di dalam perjanjian lama sering digambarkan di dalam bentuk manusia. Allah punya mata, ya kan? Allah punya tangan. Pernah nggak baca ayat seperti itu? Mata Allah melihat, tangan Allah menolong, Allah berjalan-jalan di Taman Eden. Apa ya Allah betul-betul punya mata? Kan tidak, saudara. Allah kan roh, ya. Tapi Allah seringkali digambarkan memang dalam perjanjian lama dengan antropomorfism. Yesaya ngomong kepada bangsa Israel, ya, telinga Tuhan tidak tuli mendengar doamu. Apa Tuhan betul-betul punya telinga? Kan tidak. Tangan Tuhan bukan terlalu pendek sehingga dia tidak bisa tolong kamu. Apa Tuhan punya tangan? Tidak. Nah, saudara lihat mulai sekarang ya, penggambaran Allah di dalam bentuk antropomorfism ini itu paralel, saudara, dengan teofani. Ternyata Allah betul-betul menampakkan dirinya di dalam bentuk wujud manusia. Kan tadi cuma istilah, telinga Tuhan, mata Tuhan. Sekarang betul-betul Allah itu menampakkan diri di dalam wujud manusia. Dan ini paralel juga dengan inkarnasi Kristus. Betul-betul nanti dia Kristus datang hidup 33 tahun di dalam dunia dengan wujud natur sebagai manusia. Jadi ini argumen yang menunjukkan mengapa teofani itu adalah kristofani. Karena ada paralelisme yang sangat kuat antara teofani dengan kristofani, dengan antropomorfism sekaligus dengan inkarnasi. Ini saudara, ya, argumen yang kuat. Maka Vern Poythress mengatakan, apa sih teofani dan kristofani itu? Mereka itu mengantisipasi kedatangan Allah yang permanen di dalam bentuk manusia, yaitu di dalam inkarnasi Kristus. Nih. Jadi teofani itu adalah semacam gambaran, bayang-bayang. Allah menampakkan diri kepada Abraham, kepada orang-orang PL dalam bentuk manusia. Suatu saat betul-betul Allah itu datang ke dalam dunia di dalam bentuk manusia. Ya, saudara-saudara, ada yang menarik, saudara, di dalam argumen-argumen yang diberikan, mengapa teofani itu adalah kristofani. Misal ya, saya menemukan satu argumen menarik dalam buku artikelnya Daniel Feinstein. Is the angel of Jehovah in the OT Lord Jesus Christ? Apakah apakah malaikat Tuhan dalam perjanjian lama itu adalah Yesus Kristus? Nah, Daniel Feinstein mengatakan iya. Dia mengatakan, perhatikan dia ngomong ya. Setelah inkarnasi itu terjadi, setelah Yesus betul-betul datang ke dalam dunia, istilah sebutan angel of the Lord itu tidak pernah lagi dipakai di dalam Alkitab. Nah ini saudara. Saudara kalau membaca perjanjian baru, saudara cari istilah angel of the Lord, saudara tidak akan nemu. Kenapa? Nah ini penjelasannya. Karena Kristus sudah betul-betul datang ya di dalam wujud manusia. Maka istilah angel of the Lord ini sudah tidak dibutuhkan lagi. Maka dia mengatakan istilah angel of the Lord ini is not once mentioned, tidak pernah satu kali pun disebut di dalam perjanjian lama. Seolah-olah itu sudah dimengerti bahwa penggenapan identitas itu sudah terjadi dan dia sekarang dikenal sebagai the Lord Jesus Christ. Ini saudara. Ya, jadi ini adalah paralelisme yang pertama, argumen. Yang kedua, mengapa teofani itu adalah kristofani?
perhatikan, sebenarnya Tuhan Yesus pernah memberikan kepada kita indikasi yang cukup jelas bahwa Dia adalah teofani itu sendiri. Ini muncul di dalam Yohanes 8 ayat 56 sampai 58. Di dalam perdebatan Tuhan Yesus dengan orang Yahudi, Tuhan Yesus ngomong, Abraham bapakmu bersukacita bahwa ia akan melihat hariku, dan ia telah melihatnya, dan ia bersukacita. Maka kata orang-orang Yahudi kepadanya, umurmu belum 50 tahun, dan engkau telah melihat Abraham. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku sudah ada. Saudara nangkep ini? Ya, Tuhan Yesus ngomong, ia akan melihat hariku dan ia telah melihatnya. Kapan ini saudara? Ya tadi itu loh, 3 orang menampakkan diri kepada Abraham, ya, cover dari PowerPoint saya. Abraham sedang menjamu 3 orang, salah satunya itu adalah angel of the Lord, Yesus sendiri. Tuhan Yesus ngomong, bapakmu Abraham sudah melihat aku. Tuhan Yesus sudah memberikan indikasinya saudara. Satu lagi, Yohanes 5:46. Sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan juga percaya kepadaku, sebab Musa telah menulis tentang aku. Yang nulis kitab Kejadian, Keluaran itu siapa saudara? Kita percaya itu adalah Musa. Musa itu menuliskan peristiwa-peristiwa teofani Tuhan Yesus di dalam Perjanjian Lama. Kalau kamu percaya Musa, mestinya kamu percaya saya. Karena Musa itu menulis tentang aku di kitabnya. Salah satunya ya tentang peristiwa teofani ini. Ya, argumen ketiga, mengapa teofani itu adalah Kristus? Ini didukung oleh banyak bapak-bapak gereja, kecuali tadi Agustinus. Ya, pandangan Agustinus itu minoritas, saudara. Bapak-bapak gereja yang lain seperti Justin Martyr, ya, Theophilus Antiochia, Irenaeus, Tertullian, Hippolytus, Clement Alexandria, Origen, Cyprian, Novatian, macam-macam, ya mungkin saudara masih asing, termasuk para teolog-teolog Reform, Martin Luther, John Calvin, Zwingli, dan semuanya itu percaya teofani itu adalah Kristus sendiri. Di dalam buku-buku tafsiran-tafsiran mereka, Hilary Poitiers ya dalam bukunya The Trinitate mengatakan kalimat menarik, maka saya kutip. Dia ngomong seperti ini, saudara. Kemiripannya sangat sempurna antara dirinya setelah dia lahir dengan dirinya yang terlihat di dalam vision, penglihatan atau teofani. Kemiripannya sangat sempurna, kata Hilary. Dan dia mengatakan, sebagaimana dia telah lahir, demikianlah dia pernah nampak di dalam Perjanjian Lama. Sebagaimana dia pernah nampak dalam Perjanjian Lama, demikianlah nanti dia lahir. Jadi Kristus sudah menampakkan diri di dalam PL, dalam teofani. Sekarang betul-betul lahir ke dalam dunia sebagai manusia. Ya, kalau teofani itu cuma sesaat, saudara. Lalu menghilang. Nanti kapan muncul lagi? Tapi di dalam inkarnasi 33 tahun Kristus full menyatakan dirinya. Jadi pertanyaan pertama sudah terjawab. Siapakah malaikat Tuhan di dalam PL ini? Itu adalah Kristus. Pertanyaan kedua yang harus kita jawab adalah ini yang juga membingungkan banyak orang. Kalau teofani itu Kristus, lah kenapa kok Kristus disebut malaikat Tuhan? Saudara, ini ya kesalahan mungkin salah satu dari saksi Yehova yang mengajarkan Yesus itu malaikat asalnya. Kesalahan pengertian dari istilah malaikat Tuhan. Penjelasannya bagaimana, saudara? Kalau Yesus itu adalah Allah, kenapa kok disebut malaikat? Malaikatnya Tuhan. Nah, apakah Yesus berarti ciptaannya Allah seperti saksi Yehova? Tentu tidak demikian, ya. Nah, saya jelaskan secara singkat saja. Kita ini, saudara, cenderung keliru di dalam imajinasi kita setiap kali kita mendengar kata malaikat, angel.
Coba, ketika saya ngomong malaikat, yang muncul di pikiran saudara apa? Sayap, ya, warna putih, enggak ada malaikat hijau, ya, enggak ada. Selalu film-film malaikat selalu putih, ganteng, ya, bersayap. Itu imajinasi yang muncul kita, karena kita terlalu banyak nonton film. Ya, padahal sebenarnya saudara, kata malaikat itu artinya bukan seperti itu. Malaikat bahasa Ibraninya malak, ya, malaiki itu dari kata dasar malak, malaikat. Bahasa Yunaninya angelos. Itu memiliki arti dasar sebagai messenger, saudara. Ini loh, arti malaikat itu bukan sayapnya, saudara, tapi fungsinya sebagai utusan Allah, pembawa message dari Allah, messenger of God. Maka John Calvin ya di dalam tafsirannya dari, loh kok sudah sampai sini? Nah ya, John Calvin di dalam bukunya Commentaries on 12 Minor Prophets ya, tafsiran 12 nabi kecil, dia mengatakan meskipun Kristus ya, tetapi Kristus meskipun dia adalah Allah, dia juga adalah mediator, dan sebagai mediator atau pengantara, dia dengan tepat dan cocok disebut sebagai angel or the messenger of God. Sebagai mediator, dia tepat dan cocok disebut atau dipanggil sebagai malaikat atau pembawa beritanya Allah. Sebab dia dari pengakuannya sendiri menempatkan dirinya antara father and man, antara Bapa dengan manusia. Saudara-saudara, penjelasan daripada John Calvin ini sebenarnya diambil dari berbagai ayat di dalam Alkitab yang menunjukkan bahwa memang Tuhan Yesus adalah messenger. Ketika dia datang ke dalam dunia, dia membawa berita dari Bapa kepada manusia. Misal tadi ya, nih. Yohanes 14:29. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku, dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Yohanes 14 ayat 10. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Apa yang kukatakan bukan dari diriku sendiri, ya. Yohanes 14 ayat 24. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku, dan firman yang kamu dengar itu bukan daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Yohanes 17 ayat 8. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Perhatikan saudara ya, firman yang telah engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang mengutus aku. Yohanes 17 ayat 14. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Ya. Ibrani 1 ayat 1. Nah ini. Ibrani 1 ayat 1. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dalam berbagai cara berfirman kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya, yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ya, Tuhan berbicara kepada kita melalui perantaraan anaknya. Jadi saudara lihat, ternyata Tuhan Yesus berulang kali mengatakan aku ini mengatakan berfirman bukan dari diriku sendiri, tapi apa yang kudengar dari Bapa, apa yang telah kuterima dari Bapa, itulah yang aku sampaikan kepada engkau. Ya, di dalam konteks inilah saudara,
Tuhan Yesus itu disebut Angel of the Lord, Malak Yahweh, Messenger of God. Sehingga Gunter Juncker ya di dalam artikelnya Christ as Angel, Reclamation of Primitive Title juga mengatakan hal yang sama. Tetapi di dalam masa yang lampau, Antiquity, the word angel meant messenger. Arti kalimat malaikat itu artinya utusan, ya, atau pembawa berita. Itu secara khusus berbicara fungsional, fungsinya, bukan berbicara ontological, pribadi Kristus, hakikatnya, bukan. Itu Kristus disebut Angel of the Lord sebagai dalam konteks fungsinya. Ini yang ditekankan. Jadi saudara sekarang mengerti kenapa Angel of the Lord itu adalah Kristus, dan Kristus kenapa disebut Angel of the Lord di dalam teofani itu. Karena memang Kristus itu membawa berita dari Bapa kepada dunia. Ini, ya. Jadi Kristus disebut Angel of the Lord bukan di dalam konteks ontological being, hakikatnya. Nanti kalau seperti itu Kristus jadi ciptaan, saudara. Tetapi di dalam konteks ministerial function, fungsi pelayanannya dia sebagai mediator antara Bapa dengan manusia. Dia disebut Angel of the Lord. Terakhir saya akan memberikan kesimpulan dan signifikansi teofani. Jadi teofani ini bukan Tuhan kengangguran, ayo kita muncul jadi manusia, menampakkan diri kepada Abraham. Tidak, saudara. Itu ada fungsinya, ada satu tujuannya. Ya, pertama saya memberikan kesimpulan, teofani itu adalah pewahyuan diri Allah, saudara. Allah menyatakan diri kepada manusia di dalam keterbatasannya, sehingga manusia bisa melihat Allah tapi tidak mati. Dan kalau saudara memperhatikan setiap kali Allah menampakkan diri dalam teofani, di situ selalu ada kemuliaan, ada kuasa, ya, tiang api, tiang awan, kemudian semak belukar, panglima tentara, malaikat Tuhan, semua itu menyatakan kemuliaan dan kuasa Tuhan kepada manusia. Kedua, saudara jangan lupa yang barusan kita bahas, teofani ini adalah bayangan dari inkarnasi Yesus Kristus. Ini bisa menjadi senjata apologetika yang cukup kuat, ya saudara. Banyak orang di luar kekristenan tidak percaya Allah pernah jadi manusia. Tetapi di dalam Alkitab kita, Perjanjian Lama, orang Yahudi pun menerima Allah itu menampakkan diri di dalam wujud manusia. Maka inkarnasi Kristus itu menyempurnakan teofani PL. Inkarnasi Kristus itu menggenapkan teofani PL. Inkarnasi Kristus itu juga melengkapi teofani di dalam PL. Ini saudara. Jadi inkarnasi Kristus itu sudah Allah persiapkan jauh-jauh hari sebelum Kristus betul-betul datang sebagai bayi ke dalam dunia. Yohanes 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia, diam di antara kita. Kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang telah diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa yang penuh kasih karunia dan kebenaran. Firman itu telah menjadi manusia. Ya, ini penggenapannya. Ketiga, ini yang juga saudara jangan lupa. Apa tujuan Tuhan menampakkan diri di dalam wujud manusia dan malaikat Tuhan dalam PL? Saudara, teofani itu bukan sekedar penampakan-penampakan biasa, tetapi di dalam teofani itu adalah bagian dari history of redemption, saudara. Sejarah karya penebusan Allah dari PL sampai PB, ya, dari mulai bayang-bayang sampai penggenapan, semua itu digenapi di dalam perjanjian baru. Janji Kristus akan datang, proto-evangelium yang pernah kita bahas di tempat ini, digenapi di dalam kelahiran Yesus Kristus dalam dunia. Jadi di dalam penampakan Allah kepada Joshua, kepada orang-orang PL, Abraham, Manoah dan sebagainya, itu dimulai
dari kejatuhan manusia di dalam dosa, nanti pada langit dan bumi yang baru. Jadi saudara sekalian, teofani itu tidak lagi terjadi di dunia ini, sudah berhenti karena Kristus sudah menggenapkannya. Ya, maka saya tidak percaya pendeta-pendeta yang tidak bertanggung jawab, saya ketemu Tuhan Yesus. Ya, saya diajak ngopi sama Tuhan Yesus. Kapan Tuhan Yesus doyan kopi, saudara ya? Nah, ada pendeta yang agak miring ngomong seperti itu ada. Saya ketemu Tuhan Yesus, diajak ngopi apa, seolah-olah mengalami teofani. Itu sudah tidak ada. Karena Kristus sudah datang. Tetapi teofani itu nanti akan terus berlanjut pada waktu langit dan bumi yang baru. Poitres memberikan istilah consummated theophany. Theophany yang sudah digenapi dengan sempurna pada waktu Tuhan datang kedua kali. Saudara jangan lupa ya, nanti di dalam kekekalan Alkitab menunjukkan kita akan melihat Allah di dalam wujud. Ayatnya mana? Kitab Wahyu. Wahyu 1:17. Ketika aku melihat dia, kata Yohanes, tersungkurlah aku di depan kakinya sama seperti orang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir. Yohanes melihat, ini namanya beatific vision, ya, penglihatan tentang Allah di dalam kekekalan, teofani di dalam kekekalan. Wahyu 22 ayat 3. Maka tidak akan ada lagi laknat, tahta Allah dan tahta anak domba akan ada di dalamnya, dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya, dan mereka akan melihat wajahnya, dan namanya akan tertulis di dahi mereka. Saudara, ini tetap satu misteri ya. Ini tetap satu misteri. Bagaimana nanti kita melihat wajahnya Tuhan, memang ini satu misteri. Tetapi kitab Wahyu mengatakan, kita semua nanti orang percaya dikatakan, melihat anak domba itu, melihat wajahnya. Nah, Vern Poitres mengatakan ini consummate theophany, teofani yang paling sempurna nanti di dalam kekekalan. Saudara-saudara, ini yang kita pelajari pada malam hari ini tentang teofani ya. Saya harap apa yang saya sampaikan bisa jadi berkat bagi saudara. Sekarang kita masuk di